Perkenalkan, nama saya Agustinus Doni. Saya tinggal di Maluhu, di RT 19, Kecamatan Tenggarong. Profesi saya sebagai seorang petani. Saya terjun ke dunia pertanian ini sebenarnya dari kecil, karena background dari keluarga kami itu keluarga petani. Ketertarikan saya di dunia pertanian sebenarnya sih sudah tertanam sejak dini. Dulu cita-cita sih pengen jadi ini PPL ya, cita-cita, tapi apalah asa tak sampai. Jadi ketika terjun setelah sekolah, kuliah dan apa yang saya tekuni itu berbeda sebenarnya. Saya ambil di pertambangan ya, tapi sejak 2018 saya sudah terjun di dunia pertanian. Ilmu pertanian dapat diambil itu dari ini, orang-orang di kampung ya, kayak bapak juga pertanian. Jadi ketika ada kesulitan apa, itu selalu tanya sama bapak sama teman-teman. Dan juga kan dunia sudah modern ya, banyakan juga di YouTube. Cari di YouTube, cari di Google, ketika ketemu kesulitan apa, di situ juga kita nyari untuk solusinya. Pertanian yang saya tanam itu beras merah, beras hitam, ya ada juga beras putih gitu. Dari segi penanaman kurang lebih untuk dua jenis ini dengan beras putih ya, ada yang khusus itu ketika sudah pengolahan, ketika padi itu sudah kering, saat proses penggilingan itu berbeda. Kalau beras putih dia akan langsung jadi beras karena settingannya kan setting poles. Sedangkan untuk beras merah dan beras hitam itu ada namanya cuma pecah kulit. Dan dari pecah kulit itu kan akan menyisakan masih gabah-gabah. Di gabah itulah yang harus ditreatment lagi untuk tahap pengolahannya. Dimana tidak mudah untuk memisahkan antara gabah dengan beras. Jadi kalau orang kampung bilang diinteri itu suatu gerakan supaya gabah yang tersisa itu ngumpul. Itu masih sangat tradisional ya. Kalau sekarang saya lihat di YouTube itu ada yang namanya saringan beras PK, tapi itu di YouTube. Kalau di sini belum, jadi masih diinteri. Itulah kenapa saya menanam beras merah, beras hitam, karena orang lain nggak mau nanam. Jadi potensi untuk penjualannya itu masih sangat tinggi gitu. Pas dia hitam mati, mungkin karena kurang kering. Ini beras hitam aja? Beras hitam. Jadi hitam itu enggak hitam mulus, hitam gitu. Itu pasti ada agak warna-warna ungu-ungunya. Jenis hitam itu masing-masing Om. Kalau dari Flores itu ada, dia lebih keral. Terus yang dari Toraja juga ada. Terus dari Jogja itu ada yang namanya ini jeliteng. Jeliteng itu pohonnya pendek tapi dari segi panennya kurang banyak. Yang paling banyak yang saya tanam itu Toraja. Malahnya lebih gede. Kalau kita googling tuh lihat sejarahnya kan, dulu kan hanya raja-raja yang makan beras hitam. Iya kan? Iya. Coba saya main googling itu. Dari segi bisnisnya ya, kalau itu, karena apa? Harganya kan lebih tinggi ketimbang beras putih ya. Beras merah dengan beras hitam masih lebih tinggi beras hitam. Untuk dari segi pasar udah nanya terus, mana berasnya, tapi kami proses masih panen, masih ini. Jadi dalam satu siklus untuk memenuhi pasar itu belum bisa muter. Jadi pasti kurang masih. Jadi ketika kami nanam nih, kan ada periodik 3 bulan kan nggak langsung nanam lagi karena cuaca, air kurang apa segala. Tingkat kesulitan untuk pengolahan itu yang masih jadi momok untuk kenapa saya nggak nanam nih. Kalau saya lihat saya kan keliling antara satu kampung ke kampung ini,
malah nggak ada ya. Kalau saya pernah jalan ke L itu ada. Kalau di wilayah Tenggarong sini jarang sekali, jarang saya lihat. Karena beras putih ketika sudah nyampe di gilingan, pulang udah jadi duit. Kalau ini enggak. Kegilingan harus diolah lagi. Diolah lagi, kalau enggak orang yang ini kan untuk nginteri itu tadi kan perlu orang-orang dulu nih. Kalau kayak orang sekarang saya atau seumuran saya, kebanyakan nggak bisa. Jadi saya harus panggil mbah atau ibu yang sudah pintar untuk proses itu. Padahal secara keuntungan lebih besar beras hitam ya daripada beras putih. Bisa 3 kali lipat. Itu lagi bersihkan atau nampi yang bekas-bekas ini, bekas-bekas tracer yang nggak bisa tuntas kan. Nyilir, nampi, nyilir. Kalau nggak ada angin, nampi. Tapi kalau ada angin, disilir. Ya, disilir. Semilir. Lumayan Don. Jadi pejuang pangan bagi saya selain jadi motivasi, itu jadi kebanggaan. Bahkan saya tanamkan sama anak saya. Kalau ditanya teman-temanmu atau siapa, apa pekerjaan bapakmu? Bilang, petani. Karena petani itu mulia. Itu bagi saya. Itu yang saya banggakan. Kenapa? Perjuangan, kemudian apa yang kita hasilkan itu bisa membuat orang itu berguna bagi orang lain. Salah satu nih. Saya menanam padi hitam. Itu yang membutuhkan saya itu bukan orang yang sehat saja. Pasar saya untuk beras hitam, orang nge-gym ada. Orang hipertensi, orang DM, itu semua nunggu. Dalam artian yang paling banyak itu ketika orang itu sudah punya gula darah 500, makan beras hitam dari saya turun drastis. Jadi saya bilang mulia, kenapa? Saya berguna bagi orang lain. Ketika saya melihat bapak saya yang sudah tua, saya berpikir begini. Petani generasi sekarang itu kan banyak yang tua. Ketika mereka sudah nggak ada, mungkin populasi petani separuh sudah nggak ada, ya kan? Jadi tergerak dari itu, saya sudah memutuskan sudah. Memang dalam satu bidang, saya terjun di dunia pertanian, tapi masih di bidang lain, saya tetap dalam arti tidak pangku tangan dengan keilmuan saya, tapi tetap fokus pertanian. Itu pun saya nggak bisa sendiri, ya kan? Bahasanya nyambi. Dan dari segi nyambi, itulah muncul keinginan untuk bagaimana mempermudah pertanian itu. Saya tertarik dengan YouTube, saya lihat peralatan di YouTube, maka saya datangkanlah peralatan itu. Jadi ketika saya orang muda, saya bertani, tidak seperti orang tua. Harus ada lebih gerakan maju satu langkah di depan. Dengan peralatan yang lebih modern. Contohnya ketika saya tanam padi, ketika orang pakai buruh, saya sudah pakai mesin. Namun ada kendalanya juga. Ketika pakai mesin, otomatis semuanya harus siap dong. Dari segi pembibitan, dari segi lahannya, semua harus siap. Dan itu saya juga belajar untuk menyiapkan itu semua. Kalau dalam 1 hektar, biasanya orang tanam nih, kita perlu 2 hari 10 orang. Saya cuma perlu 2 hari 2 orang. Itu aja. Jadi dari segi kos juga saya lebih hemat. Dari segi ketika saya menghadapi kesusahan cari orang tanam, saya sudah enggak. Suka dan dukanya, terkadang ketika air enggak ada, itu bagi petani itu anak yang enggak dikasih makan. Ketika padi yang membutuhkan air, tidak ada air, itu sangat ini. Karena sawah di sini itu kan sawah tak ada hujan ya, bukan irigasi. Jadi cuma air hujan aja yang bisa ngairi. Irigasi nggak ada.
Di Jawa kita kenal irigasi. Di Jawa kalau kita ke gunung itu pasti ada sawah. Di sini nggak bisa. Air di Kalimantan nggak keluar dari gunung. Dari paret, air tak ada hujan, itu aja. Kalau di Jawa kita ke gunung banyak sawah karena airnya dari gunung ada. Di sini nggak ada. Kontur tanahnya pun beda. Dari kesuburan juga beda. Nah ini beras apa, Mas? Beras putih, Maya. Oh, beda dengan ini ya? Beda. Ini yang beras hitam. Beras hitam. Iya, dari sisi warnanya udah beda. Warnanya bentuk ini. Ini beras mayas. Beras putih. Kita sandingkan dengan beras hitam. Beras hitam. Kalau ini jenisnya jeliteng. Kalau tadi kan toraja. Oh, beda-beda. Ini jeliteng. Kenapa Mas kok nanamnya beda-beda jenis? Jadi sebenarnya sih saya kemarin sempat ngambil ini kan online. Habis itu sempat mati bibitnya. Dalam artian dalam satu periode kita sudah nggak nanam, ini udah nggak tumbuh. Nah, yang ada Pak W, yang bapakku ini. Jadi dia yang nanam, nah ini nanti untuk bibit lagi. Tapi jeliteng ini kurang produktivitasnya kurang tinggi, kemudian rentan terhadap hama juga. Busuk leher itu nggak kuat dia. Nah, sangat berbeda. Apalagi kalau ada merahnya di sini, kelihatan. Iya. Beras mayas ini beras gunung nggak, Mas ya? Mayas sawah. Kalau mayas gunung beda kualitas, beda rasa, beda umur. Kalau gunung sekali setahun. Nanamnya di bulan 9, umurnya 6 bulan. Kalau ini bisa dalam setahun kalau ada air 3 kali bisa tanam atau minimal 2 kali. Mayas. Panen dari pagi, bahkan hujan pun bisa panen. Duh. Iya, karena ini kan ketika udah diikat ditaruh biar mau kehujanan 2-3 hari aman. Beda dengan yang dipotong langsung ditumpuk, itu nggak bisa. Ini biar hujan biar apa tetap panen bisa. Oke. Karena kalau sudah ngumpulin, kalau sudah kena panas baru dikumpulin. Biar ditahan di karung setelah dirontok 2-3 hari itu masih aman. Kalau sistemnya kayak gini, yang selektif kayak gini. Tapi kalau yang konvensional diarit langsung ditumpuk atau diarit langsung ditleser, itu sehari 2 hari di karung udah jadi hitam. Hitam itu dalam artian kualitasnya udah menurun jauh. Pertanian sawah atau nanam padi itu tidak sebatas nanam dan panen. Ketika sudah ditanam, pasti ada kendala hama. Dan hama itu tidak bisa dilihat ketika 1 bulan kita datang ngeliatin atau seminggu kita datang ngeliatin, nggak bisa. Dalam artian padi itu harus dipantau setiap saat. Jadi kebutuhan dia itu apa? Atau apa yang dialami padi itu kita sebagai seorang petani itu harus peka. Nggak bisa kita nanam, udah 1 bulan lagi kita datang, ngeliatin lagi, udah habis. Ada tikus, ada hama-hama yang lain, binatang lain kayak belalang dan sebagainya. Apalagi yang paling riskan pukulannya itu ketika padi itu sudah mulai keluar malai, itu ada walang sangit. Dalam berapa malam sudah itu akan jadi hampa semua. Kalau tidak ditangani secara signifikan. Ini penggeret batang, Om. Jadi waktu mulai keluar malai, ini sudah terserang penggeret batang. Ini di dalamnya ulat. Nih, ini ulat. Beda dengan yang masih bagus, ini nggak bisa ditarik kayak apa, nggak bisa. Tapi kalau sudah kena penggeret, iya lepas tuh. Dalamnya udah terpotong. Oh iya, betul. Ini yang paling ditakuti petani itu kayak gini, ketika udah keluar malai kayak gini semua. Makanya saya bilang nggak bisa nanam padi sebulan sekali dilihatin, ya harus rutin. Kalau saat ini yang diterapkan itu masih cara konvensional, apa yang mbah-mbah kita bilang atau mbah-mbah yang kita lakukan. Jadi tidak ada dengan yang metode-metode yang ini. Jadi ketika ada hama, ya kita semprot masih pakai pestisida. Jadi tidak yang organik
sampai saat ini saya belum menemukan yang pas. Selalu riset masih. Kayak pernah kemarin saya bikin yang namanya asap cair. Asap cair itu kan mampu menghalau sebenarnya, tapi itu tetap harus rajin. Seminggu sekali, 4 hari sekali kita harus semprot. Nah itu memerlukan tenaga, itu agak repot. Ini beras merah Mas ya? Beras merah. Ya, Mas, lihat Mas. Kurang kering cuacanya, lembab dia kan ulet jadinya. Kalau orang anaknya petani ya udah biasa, tapi kalau orang yang nggak biasa pegang arit, ketika dia ambil nih, dia naik ke atas, tangannya kena. Jadi dia harus ke bawah. Arit itu nggak boleh ke atas, harus ke bawah. Makanya saya bilang setiap pekerjaan selalu ada teorinya. Orang muda kebanyakan nggak mau susah. Apalagi kalau sudah sekarang zamannya HP. Udah, daripada di sawah ngurut HP aja. Kalau konsep pertanian masih seperti konvensional, otomatis petani muda itu tidak akan mau turun ke sawah. Karena apa? Bertani itu hitam, bertani itu susah, sengsara, hasilnya juga nggak seberapa. Tapi dengan teknologi itu akan menarik kaum muda. Oh ternyata bertani itu mudah kok. Itu Doni sendirian tuh bisa ngerjakan sekian hektar. Itu dengan teknologi. Ya, itu dengan teknologi. Dengan teknologi kaum muda pasti akan tergerak. Kenapa? Oh kerjanya mudah kok, nggak susah. Kalau orang-orang tua kita yang bertani sudah nggak ada nih, otomatis sudah nggak ada generasi penerusnya. Terus siapa lagi yang mau nanam? Siapa lagi yang menghasilkan beras? Itu harapan saya ke depannya.